Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Retno Sarjana Pendidikan selaku mentor seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Yang kami hormati narasumber seminar hasil Ibu Yuli Ariana Sarjana Pendidikan, dan yang kami hormati pula para peserta seminar hasil. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Langsung saja kita menuju ke inti acara, yaitu pemaparan laporan kinerja PPPK yang akan disampaikan oleh Ibu Yuli Ariana Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Yuli Ariana Sarjana Pendidikan dipersilakan. Terima kasih moderator telah memberikan waktu pada kami. Yang terhormat Bu Retno SPD sebagai pembimbing atau mentor kami akan mempresentasikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Di sini saya mengajukan judul upaya peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi tata urutan perundang-undangan dengan menggunakan media piramida, kelas 8C SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Yuli Ariana, kemudian NI PPPK saya 1986 0725 2024 21200. Kemudian latar belakangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PNS, PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Berdasarkan peraturan lembaga ASN, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pelatihan adalah bentuk pengembangan kompetensi dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan. Orientasi adalah program pengenalan dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat terdapat pada pasal 1 angka 20. Setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada instansi. Di pasal 5 ya, nomor 1, pemerintah atau hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan. Kemudian pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Ini ada maksud dan tujuannya. Maksudnya adalah di sini diselenggarakannya orientasi PPPK adalah pengayaan pengetahuan PPPK sesuai kebutuhan instansi pemerintah. Yang kedua, pasal 1 nomor 6, pengembangan kompetensi PPPK yang selanjutnya disebut pengembangan kompetensi adalah pelatihan yang dilakukan dalam rangka pengayaan pengetahuan PPPK sesuai dengan kebutuhan instansi. Tujuannya di sini
pemerintahan Kota Surakarta di sini ada 7. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kemudian 2, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan. 4, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian yang nomor 6, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Akhir yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Ini tempat saya bekerja di SMP 12 Kota Surakarta. Ada profil SMP Negeri 12 Kota Surakarta, merupakan sekolah yang terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 370 di Lawean Kota Surakarta, yang didirikan pada tahun 1979 berdasarkan SK pendirian pada tanggal 1 April 1979. Saya ulang, didirikan tahun 1979 berdasarkan SK pendirian pada tanggal 1 April 1979 dan SK operasional pada tanggal 21 Februari 1979. Visinya, visi SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Di sini terwujudnya sekolah ramah yang berbasis budaya nasional serta lulusan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila dan berbudaya lingkungan. Sedangkan misi SMP 12 Kota Surakarta itu ada 9. Yang pertama, mengembangkan sekolah ramah anak yang berbasis budaya nasional. Kedua, mengembangkan sarana prasarana pembelajaran yang ramah lingkungan. Kemudian 3, menanamkan jiwa nasionalis setiap warga negara. 4, mengimplementasikan kurikulum merdeka secara optimal. 5, mewujudkan partisipasi warga sekolah dalam pelestarian lingkungan, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang keenam, melaksanakan pengelolaan sekolah yang mengutamakan pelestarian lingkungan. 7, mengembangkan sikap spiritual. 8, mengembangkan sikap sosial dan karakter secara terpadu. 9, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Di sini saya mempunyai rencana dan hasil kerja di unit kerja SMP Negeri 12 Kota Surakarta, jabatan ahli pertama guru mapel. Di sini saya mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila yang dulunya namanya berganti-ganti. Yang pertama itu ada PMP, kemudian PPKN, kemudian PKN, sekarang menjadi PP atau Pendidikan Pancasila. Identifikasi isu kurangnya keaktifan atau antusias siswa selama pembelajaran, hasil belajar yang dicapai peserta didik pada materi tata urutan perundang-undangan. Isu yang diangkat, kurangnya keaktifan peserta didik selama pembelajaran, hasil belajar yang dicapai peserta didik masih kurang. Terus kemudian gagasan yang diangkat, upaya peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi tata urutan perundang-undangan dengan menggunakan media piramida di kelas 8C SMP Negeri 12 Kota Surakarta.
kedua, merencanakan atau merancang aktualisasi, merancang metode pembelajaran dan memberikan media pembelajaran yang lebih menarik. Di sini saya menggunakan media piramida. Contohnya ada di meja, nanti saya terangkan sedikit. Kemudian nomor 3, membuat aktualisasi, melakukan diskusi rekan sejawat dan mentor terkait penggunaan model pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Kemudian melaksanakan aktualisasi, melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran penggunaan media piramida, memberikan soal evaluasi sederhana yang berlevel lots dan HOTS, serta melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, melakukan evaluasi aktualisasi. Di sini mengevaluasi pembelajaran dan hasil yang dapat untuk merancang modul ajar dan pembelajaran yang lebih menarik dan menyesuaikan karakter dan kondisi siswa. Nah, di sini tahun pertama membuat metode dengan media yang sesuai dulu dengan yang menarik bagi siswa kelas 8C. Kemudian tahun yang kedua mengembangkan media pembelajaran lebih inovatif. Kemudian ke tahun ketiga membuat media pembelajaran lain sesuai materi pendidikan Pancasila yang diajarkan. Keempat, mencoba mempraktekkan metode pembelajaran inovatif lainnya pada pembelajaran pendidikan Pancasila. Tahun kelima, mulai menerapkan metode dan media inovatif dalam mata pelajaran lain di kelas. Nah, di situ
menggunakan media piramida kelas 7C SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Selanjutnya, kami mohon kepada Ibu Retno Sarjana Pendidikan selaku mentor untuk memberikan tanggapan atau umpan balik atas paparan yang telah disampaikan. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari hasil paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Yuli Ariana, sikap yang telah disampaikan yang saya lihat, saya perhatikan, saya pelajari sampai saat ini, beliau bersikap sangat baik. Yang pertama. Yang kedua, untuk materi tata urutan perundang-undangan itu sangat sulit sekali. Dengan menggunakan media piramida, seperti ini, harapannya anak-anak itu melekat kuat di tingkat pemahaman, pengetahuannya, dan nanti keterampilannya juga lebih baik. Sehingga nanti diharapkan mampu untuk menaikkan nilai pada materi tata perundang-undangan ini. Bagus sekali, mungkin besok bisa ditingkatkan untuk inovasinya. Saya bertanya Bu Yuli, apakah dengan inovasi seperti ini sudah pernah diterapkan di lain tempat? Saya menjawab Bu, kalau untuk penerapannya belum ada. Kalau lain yang saya tahu, saya baru di kelas itu pun juga kelas 4 kelas saja. Karena saya mengaku kelas 8 itu hanya 4 kelas, jadi saya mengajarkan itu anak-anak di kelas A sampai kelas 8A sampai di Bunda. Ya, dengan jawaban yang tegas, maka inovasi yang diberikan Bu Yuli ini baru pertama kali diterapkan di sini. Terima kasih. Yang kedua, pemahaman terhadap nilainya juga sangat bagus. Dalam seminar saat ini, kualitas kegiatan dan komunikasinya juga lancar dan sangat baik, serta aspek laporan yang diberikan, yang tertulis, baik tata tulisnya, kesesuaian laporan dengan formatnya, kesesuaian laporan dengan isu yang ditampilkan juga sangat baik. Dan yang terakhir adalah penyelesaian dari isu tersebut juga tepat. Sehingga kesimpulannya bahwasanya Ibu Yuli Ariana saat ini pemaparan sebagai narasumber peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan Pancasila materi tata urutan perundang-undangan di kelas 8C SMP Negeri 12 Kota Surakarta sangat baik. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Tepuk tangan itu Ibu. Baik, terima kasih Ibu Retno Sarjana Pendidikan atas umpan balik yang telah disampaikan. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian rangkaian acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, dan menjadi bekal berharga dalam pelaksanaan tugas kita ke depannya. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi